Yogyakarta selalu hidup dalam diamnya. Bukan kota yang keras suara, tapi lembut dalam rasa. Bukan hanya deretan jalan dan tembok tua, tapi ruang batin, tempat budaya lama masih bertahan. Di sini, perubahan bukan musuh tradisi, melainkan sahabat dalam perjalanan waktu. Inilah budaya bukan tentang siapa yang lahir dari siapa, tapi tentang siapa yang memilih untuk menjaga. Salah satu gang di Malioboro bernama Kampung Pajeksan, ada seorang lelaki Jawa yang hatinya terpaut pada seekor singa dari Tiongkok. Perkenalkan, nama saya Mazda Valentinus Savarela. Saya lahir di kota Yogyakarta. Kampung saya di Kampung Pajeksan, di tengah kota Jogja. Kalau suka dengan barongsai, awal mula ya dari ikut orang tua sih, Mas. Karena orang tua juga pemain, jadi ya dulu dari TK sih. Karena sering diajak sama bapak, karena bapak kan musik, ya dulu pemegang musik. Terus saya diajak sama ibu, sama bapak untuk tampil-tampil. Kalau ambil minat sih dari referensi temen sih, Mas. Awalnya dari satu kampung. Nah, terus temen kan banyak, Mas. Jadi referensi untuk mengajak bisa, karena pergaulan temen kan, misalkan teman si A sama teman si B itu pergaulannya erat, persahabatan, terus aku ikut barongsai nih, kamu mau ikut juga nggak? Kan gitu bisa. Nah, jadi awalnya seperti itu untuk mengajak teman-teman. Terus kita menyupport agar bisa menjadi atlet. Kalau rata-rata pemain sih banyaknya cuman Kampung Pajeksan sama Jogonegaran ya, karena kampung kita bersebelahan. Jadi teman-teman ya sering ke sana, sering ke sini, jadi bisa tahu. Kalau paling jauh pemain kita ada yang rumahnya Kota Gede sih. Itu paling jauh sekarang. Kemarin itu ya Toba. Nah, ini sih dari peta. Karena udah masuk jadi hobi, jadi senang banget sih. Kalau berpikiran mewarisi sih sebenarnya dari dulu tuh. Kalau tantangan untuk masalah yang nggak minat sih ada, karena sekarang di era digital. Jadi untuk suka dengan hobi ini ya ada yang nggak suka, ada yang suka. Karena kita ngajak itu nggak dengan paksaan, Mas. Cuman kalau mau ya ayo, kalau nggak mau ya udah gitu. Ya itu pantangannya untuk cari regenerasi emang agak susah, karena nggak semua orang suka dengan hobi yang kita suka. Itu sih, Mas, tantangannya itu sih. Kalau seleksi sih enggak sih, Mas, cuman ya kita itu tadi, yang mau ya ayo, yang nggak mau yang ayo. Kalau untuk biar ada regenerasi, sekarang kita melibatkan kata-kata biar jadi atlet, karena sudah masuk cabur, sudah masuk olahraga, ya kita usahakan biar menjadi atlet lah, untuk menambah regenerasi. Sekarang kan atlet kan bisa, kalau misal nih menang, terus kan ada sertifikat, itu kan bisa mencari sekolah. Kita ngasih embel-embel itu kan nanti bisa menambah nilai mereka, karena dia aktif dari luar. Bertahan tuh biasanya sampai keluarga. Nah, itu biasanya terus ya nggak off, cuman jarang-jarang. Kalau yang masih sekolah atau kerja, yang kerja itu ya juga ikut
kadang jarang-jarang, kadang ya ikut terus, tergantung bosnya. Karena dia ikut orang, kita juga nggak maksa. Kalau anak sekolah tergantung orang tua. Kalau orang tua ngizinin, dia minta surat izin, biar nggak alpa dirapatnya. Itu sih. Tapi ada juga yang pengennya ikut terus. Kalau harapannya ya semoga ya banyak yang ikut, banyak yang minat. Orang tua jangan, ya biar anak-anaknya lah yang menentukan, karena itu hal positif. Ya timbang ke hal negatif, ya kan gitu kan. Kita salurkan dari hobi sini, hobi barongsai. Karena ini juga olahraga. Ya semoga kalau dari kota Jogja sih banyak turnamen-turnamen seperti di kota-kota lain. Setiap bulan pasti ada turnamen. Kalau ini kan Jogja kan turnamen hanya ke Jurda, ke Jurnas. Ke Jurda pun kan setahun sekali. Ya harapan saya lebih banyak turnamen karena untuk memperkembangkan barongsai sama ya biar yang nyalurin hobi itu seneng. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mersianto. Saya sebagai pemimpin Nagadhan Barongsai Singa Mataram, Yogyakarta. Kami ingin menampilkan dan mempertunjukkan kesenian kami dari Nagadhan Barongsai. Kami tidak hanya untuk event-event Imlek saja, seperti tempat-tempat lainnya. Kami main setiap ada event seperti ulang tahun, pernikahan, atau mungkin hajatan yang lain. Setelah dari eranya Bapak Presiden Gus Dur, setelah pengesahan tarian Nagadhan Barongsai di seluruh Indonesia, kami mengurik-ngurik budaya yang telah diberikan kepada apa yang pernah diberikan pada leluhur dulunya, seperti itu. Karena saya melihat dari sejarahnya, dulunya pernah ada kesenian seperti ini sebelum era Orde Baru. Kami belum berani. Dulunya sebelum era generasi Orde Baru itu sudah ada, tapi yang waktu itu hanya tersembunyi. Itu eranya itu setelah turunnya Soeharto, itu kan ada era transisi, yaitu ada di sini Jogja itu ada namanya Nagadhan Barongsai tapi Sinar Mataram. Dulunya nih Nagadhan Barongsai itu bernaung di bawah partai dulunya, kalau di Jogja dulunya. Tapi lama-kelamaan kami berdiri sendiri setelah ada kebebasan dalam berkomunikasi, dalam mengembangkan seni dan tari seperti ini. Kami cuma hanya untuk event-event tertentu, Mas. Jadi kami tidak bisa secara vulgar seperti ini, ya, gitu. Jadi cuma hanya event-event tertentu, dan itu pun hanya dapat izin yang bisa keluar. Waktu itu hanya waktu Sinar Mataram itu hanya beberapa kali untuk tampil. Setahun mungkin satu atau dua kali. Lebih lanjutnya seperti kayak di tempat perkumpulan kematian, itu pun adakan tampil itu hanya untuk event tertentu seperti Pekjun, Gome, atau mungkin Imlek. Hanya itu saja. Kalau seperti sekarang kan free gitu. Kami mengikuti dari awal, mengikuti perkumpulan lain, dan lama-kelamaan setelah kami berpengalaman dan kami membentuk perkumpulan Nagadhan Barongsai sendiri, seperti itu, Mas. Dari berdirinya dari tahun 2007 kami berdiri. Sini semuanya tuh sangat senang. Setiap seperti ada setiap event, selalu kami yang ditunggu-tunggu untuk semua barongsai untuk tampil. Terus seperti kemarin kami juga tampil di acara perkampung UMKM. Terus besok acara dari dinas kunjungan di Klenteng, dan besok tanggal 29 dan sama tanggal 19 itu kami juga ada acara lagi. Jadi itu untuk acara kampung juga. Tapi dalam acara mungkin tanggal 19 itu kami acara Hari Pancasila. Yang pertama kami dari hobi dulu ya. Dari hobi dulu, yang kedua dari hobi ada kebakatan. Nah, setelah ada hobi, ada bakat, ada kemauan gitu. Nah, kalau semuanya sudah jalan semuanya, kami bisa menyalurkan seseorang anak itu untuk menjadi pemain kami. Gitu. Dan kami sering melatih seperti itu. Kalau nggak ada bakat, nggak ada minat, nggak bakalan terjadi. Kami ingin memajukan Nagadhan Barongsai dan untuk menyalurkan anak-anak untuk berkegiatan positif, hanya menyalurkan bakat ke hal-hal yang positif dan mencari pengalaman sebanyak mungkin ke hal-hal yang positif. Saya gini Mas, menyalurkan bakat-bakat pada anak-anak itu aja, seperti itu aja. Intinya seperti itu. Untuk dulunya ceritanya itu mengusir roh yang jahat, gitu. Roh yang jahat
yang mengganggu hama-hama yang ada, hama-hama tanaman yang ada di petani itu. Nah, lalu datanglah singa ini untuk mengusir roh-roh yang jahat itu, seperti itu. Lebih konkretnya sebenarnya lebih ke naganya daripada barongsainya. Kalau naganya banyak filosofinya daripada barongsainya. Kalau ingin mengetahui barongsai dengan naga itu sebenarnya diposisikan lebih tinggi naganya, gitu. Karena naga itu dari kepala sampai ekor itu ada filosofinya, gitu, daripada barongsai. Naga itu terdiri dari 7 binatang: tanduk rusa, moncongnya kuda, matanya kelinci, badannya ular, sisiknya ikan, ada kakinya elang, bentuknya itu kan kayak menyerupai sirip ikan. Nah, dan naga itu selalu mencari bola api. Nah, bola api itu adalah dunia, gemerlap. Sampai kapanpun kegelapan dunia, kemewahan dunia tidak akan pernah tercapai. Kami tampil tergantung sama event, Mas. Jadi ini kan event misalkan kayak ada hajatan, kami juga menyesuaikan permainan kami sesuai dengan hajatan. Kami permainan dengan kematian, itu sesuai. Nah, kalau besok kan kami hanya untuk tampil di dinas itu hanya penyambutan. Lain lagi kalau kami tampil di kelenteng, kami penghormatan kepada dewa-dewa. Ada makna-makna tertentu seperti itu. Kayak kemarin guru yang mengajari saya pribadi itu kan meninggal. Dia sudah memberikan wasiat kepada saya. Besok saya meninggal diiringi dengan barongsai. Kalau di barongsai tidak pakai tabu, tidak pakai musik, hanya mengiringi 2 barongsai saja sampai ke pemakaman. Seperti itu. Ada spek-spek tertentu. Masih hajatan misalkan pernikahan kami bisa, ada kematian, hajat misalkan ada sunatan, mungkin ada acara-acara tertentu. Saya awali dari titik pertama dari Jogja itu hanya dulunya baru ada 1 dari Budi Abadi, lama-kelamaan berkembang menjadi 2 perkumpulan dan lama-lama sekarang menjadi 10 perkumpulan di Jogja. Nah, harapan kami di Jogja itu lama-kelamaan itu berkembanglah naga dan barongsai. Setiap daerah ada perkumpulan-perkumpulan yang mengembangkan naga dan barongsai. Jadi di sini ada beberapa barongsai yang bisa untuk diajarkan ke ajang perlombaan, tidak hanya tingkat daerah saja, minta di daerah provinsi, gitu. Harapan saya semoga naga dan barongsai di Jogja bisa bertumbuh besar dan menjadi juara di daerah Indonesia. Ini 1 kilo, Pak ya. Kalau kepalanya dok. Yang pertama kali buat namanya Kohlim. Itu buat ini tuh filosofi ini dia tuh pemain, ya kayak saya pemain pengrajin. Jadi gini, kalau kami tuh menjalin silaturahmi sama kelenteng ya. Jadi ya karena ini dari Tionghoan, tidak luput dari agama mereka juga. Tapi ya gimana, kita tetap Islam. Ya, saya pernah juga main di gereja. Terus sering. Nah, terus kalau barongsai sih biasanya kalau misalnya kita masuk kelenteng, kita akan dikasih hu. Hu itu seperti ini. Hu itu seperti ini. Ini melambangkan berarti barongsainya boleh masuk ke dalam kelenteng dan boleh pai sama tuannya mereka. Itu. Kalau kata pemainnya sih ya saya juga pernah ngerasain itu barangnya lebih ringan. Barongsainya lebih ringan, terus auranya lebih ada. Gitu. Tapi kalau mau lomba biasanya kita ketiam di kelenteng. Kalau ketiam itu biasanya dikasih darah ayam. Itu di bagian mata ini, monel, hidung, mulut, telinga, tanduk, badan, celana sama sepatu. Itu biar lebih auranya lebih nyala lagi. Kalau orang sana tuh bilangnya kalau belum diketiam tuh belum ada nyawanya. Seperti itu. Nah, jadi kita tetap ya harus ngikutin itu, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap percaya sama Tuhan kita, gitu aja. Ya, karena kita hanya melestarikan budayanya mereka aja, seperti itu. Iya, harus menghormati. Karena dulu-dulunya itu seperti itu. Dulu-dulunya itu barongsai baru itu sebenarnya harus dikasih ke kelenteng, harus diinapkan. Tapi kalau kita hanya untuk event-event sekarang biasa ya kita nggak begitu perlu seperti itu. Cuman kalau untuk event lomba kita perlu seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau dulu sih bapak saya tuh dulu minum arak sama darah cemani sebelum tampil.
ini ya? Itu dulu bapak saya pas 2013an Pak ya, di Budi Abadi itu. Nah, kalau orang sekarang kan ya nggak mau Mas. Itu cuman barangnya aja yang kita kasih seperti itu ya, untuk spiritual mereka. Ya nanti di sana didoain, terus dikasih dupa, dikasih buah-buahan gitu. Selama 1 minggu digituin terus. Dihadapkan ke depan dewanya, dewa utama gitu. Sebenarnya wajib, kalau saya tanya dari kelenteng Keranggan itu, sebelum ke tiam tuh sebenarnya pemainnya harus puasa dulu sebelum memakai barang ini. Nah tapi ya kan ada banyak versi kan Mas. Terus saya tanya di Gondomanan itu nggak harus sih kalau puasa, kalau untuk event-event biasa. Kalau itu harus masuk ke ritual khusus, misalkan ada Dewi Bulan atau acara ulang tahunnya kelenteng, itu khusus gitu, seperti itu khusus ritual seperti itu. Kalau kita hanya event lomba atau permainan biasa ya cuman kita kasih ke barangnya aja. Barongsai bukan hanya soal akrobat dan sorak-sorai. Warisan ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara budaya Tionghoa dan hati orang Jawa. Menjaga budaya bukan hanya soal melestarikan bentuk, tapi juga menghidupkan nilai dan semangat di dalamnya. Di tengah dunia yang makin terburu-buru, mereka tetap memilih merawat warisan. Bukan karena mereka ingin tinggal di masa lalu, tapi karena percaya bahwa identitas bukan soal darah atau marga, melainkan soal kesediaan menjaga, memahami, dan menghormati yang berbeda. Dari lorong-lorong kecil di Yogyakarta, lahir suara keberanian yang mungkin tak terdengar nyaring, tapi menggema kuat bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan alasan untuk saling menyapa dan hidup berdampingan. Mazda sebagai generasi penerus juga menunjukkan bahwa anak muda tetap bisa menjaga tradisi tanpa harus meninggalkan dunia modern. Ia tidak hanya melanjutkan jejak ayahnya, tapi juga mengajak teman-teman seusianya untuk ikut mencintai dan melestarikan budaya Tionghoa ini. Nguri-nguri kebudayaniku, dudumu ngeling-ngeling, nanging ngelaksanani. Budaya tidak cukup hanya diingat, namun harus dijalani. Dan barongsai di tangan keluarga ini tidak hanya dijaga, tapi dihidupkan kembali dengan cinta, keyakinan, dan keberanian untuk melangkah. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah undangan untuk kita semua untuk lebih terbuka, lebih menghargai, dan lebih berani menyambut perbedaan. Karena Yogyakarta selalu mengajarkan, harmoni bukan soal menyeragamkan, tapi soal berjalan bersama dalam keberagaman. Dan selama masih ada orang-orang seperti Pak Mercy dan Mazda, kita percaya bahwa semangat itu belum akan padam.